Persija. Mereka tuh selalu bermasalah ketika mendapatkan pemain-pemain asing. Tercatat sekarang hanya Kemaruk, Abanda Herman, dan pemain yang baru masuk, Robertino. Cadangan dari para pemain Persija adalah nomor 33 Samosir Tamani. Nomor 22 Julung Hakim. Nomor 22. Ya, itulah dia dua pemain terbaik yang lahir di dua era yang berbeda, Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto. Dan inilah dia Persitara Jakarta Utara, asuhan pelatih Abdurrahman Gurning. Ya, the winning team tetap dipertahankan oleh Coach Rahman Gurning, dan di sini kita melihat dua ujung tombak yang sangat berbahaya. Tentunya Kurniawan dan juga Bationo disupport oleh John Takpor, dan di belakang dua benteng tangguh yaitu EBNJ dan Ngako. Jakarta Utara, dan sebentar lagi inilah dia kick off babak pertama. Kita bisa menyaksikan bagaimana bola langsung diambil alih oleh para pemain dari Persija Jakarta, langsung dari sektor sebelah kanan dan telah meninggalkan lapangan permainan. Nuansa panas, nuansa derby begitu kental terjadi di Stadion Lebak Bulus Jakarta di sore hari ini. Dan juga udara yang mendung membuat keadaan juga semakin baik untuk bisa kita saksikan. Kali ini bola Ismail Sofyan langsung saja berikan umpan panjang, maksudnya tadi. Kembali berusaha melakukan pergerakan para pemain dari Persija Jakarta. Aliudin tadi yang berusaha mendapatkan bola, datang membantu kembali kali ini. Bagaimana pergerakan? Ada satu pemain yang berada posisi kosong, Robertinho Pugliara. Satu serangan balik kali ini dibangun, umpan daerah yang maksudnya diberikan kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Sangat menarik untuk melihat bagaimana kedua tim akan bertarung di lapangan, karena duel rekor dari kedua tim ini memang sangat ketat. Setiap tim telah memenangkan pertandingan dan satu kali seri. Dan yang sangat menarik justru adalah melihat bagaimana penyerang dari kedua tim ini, khususnya BP di Persija dan juga Kurniawan di Persitara, bisa menyumbangkan gol bagi timnya masing-masing. Atau baru saja memberikan umpan daerah kali ini. Bagaimana pergerakan coba dilakukan oleh Robertinho Pugliara. Ada Gabriel Ngako, umpan langsung saja. Satu crossing tadi yang ditujukan kepada si Raja Udara, Bambang Pamungkas. Masih dapat diamankan oleh Rudolf EBNJ. Dan kali ini satu serangan balik coba dibangun melalui Dedi Mulyadi. Kita lihat masih ada Abanda Herman yang menjadi palang pintu dari Persija Jakarta bersama dengan Hamka Hamzah di pertandingan sore hari ini. Dan inilah dia Ismail Sofyan. Langsung saja dia berikan umpan menuju kepada M. Ilham. Masih kembali kepadanya bolanya. Berusaha dikontrol oleh Ismail Sofyan. Kedua tim masih mencari celah untuk bisa memaksimalkan apa yang terjadi, untuk bisa mencari celah dari pertahanannya masing-masing. Ada yang menarik dari pertandingan ini, Bung, sebenarnya. Bukan cuma sekedar panas, tapi pertandingan adalah masalah gengsi antara sebuah tim besar bernama Persija dan sebuah tim baru bernama Persitara. Belum lagi kebencian dari supporter ini juga sangat luar biasa. Kita ingat di pertandingan sebelumnya, di menit-menit akhir terjadi keributan antara Gendut Doni dan Hamka Hamzah. Ya, kita harap hari ini tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Sekali bola Dadang Sudrajat langsung saya berikan kepada Dedi Mulyadi kembali. Masih begitu santai para pemain, masih sangat berhati-hati, masih terus mencari celah. Hamka Hamzah, kali ini Enal berikan bola kepada Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan kepada Atep di sektor sebelah kanan. Atep yang baru saja memperkuat timnas U23 di ajang SEA Games ke-24 Nakon Raja Sima. Berusaha melewati Marzuki. Ada dua pemain yang baru saja pulang dari SEA Games. Ada M. Robi, ada Atep. Dua pemain ini adalah pemain yang sangat potensial di tim U23. Dan mereka ada di Persija, dan Atep adalah pemain inti yang sangat luar biasa. Jadi pergerakan dilakukan oleh Marzuki kali ini. Bola dikuasai oleh John Takpor Songkali. Kali ini kepada Dedi Mulyadi. Masih Dedi Mulyadi terlihat berusaha mendelay permainan. Begitu rapat pertahanan yang diperagakan oleh kedua tim. Memang sangat sulit sekali untuk bisa menembus. Ya, kali ini berada posisi cukup baik. Bagaimana tadi Abanda Herman sempat kehilangan kontrol bola dan berusaha dimanfaatkan oleh Jerman Bationo. Baik sekali di sini visi dari Marzuki dalam memberikan umpan ataupun Dedi Mulyadi. Sangat disayangkan bahwa pada saat itu posisi sudah sangat dekat dengan kiper sehingga tidak membahayakan gawang Kemaruk. Namun inilah salah satu hal yang harus diwaspadai para pemain belakang Persija. Bagaimana wingback kedua dari Persitara bisa memberikan umpan yang overlapping seperti yang dilakukan sekarang. Kita tahu Kurniawan adalah pemain yang sangat cepat, dan tadi kita baru aja lihat Bationo yang juga memiliki kecepatan yang hampir sama. John Takpor Songkali kali ini menguasai bola bagi Persitara Jakarta Utara. Berhasil direbut tadi, satu serangan balik kali ini. BP berikan bola kepada Aliudin. Satu serangan balik, Aliudin berusaha melewati Rudolf EBNJ. Masih Aliudin cukup baik, dia begitu lincah. Maksudnya tadi melakukan satu umpan kepada M. Ilham. Masih berhasil diamankan. Kali ini Marzuki atau juga Dedi Mulyadi.
cepat Deddy Mulyadi membantu penyerangan dari sektor sebelah kanan Persitara Jakarta Utara. Dia kurus berikan kepada John Takbur, satu umpan yang sangat baik kali ini. Kurniawan Dwi Yulianto, satu tendangan yang masih bisa diamankan oleh Yevgeny Kamaru. Luar biasa di sini kita melihat visi dari John Takbur kali dalam memberikan umpan kepada Kurniawan. Baik sekali tik-tak 1-2, namun sangat disayangkan Kurniawan yang sudah berada pada posisi bebas tidak menggunakan power untuk menyulitkan Kamaru, sehingga tetap skor masih imbang 0-0. Ya, bagaimana berkali-kali para pemain dari Persija sempat kehilangan konsentrasinya terutama di jatuh pertahanan. Itimi Dixon berusaha melewati Gerard Pangkali kali ini. Satu usaha mengolongi Gerard Pangkali. Itimi Dixon kembalikan bola kali ini sektor tengah. Ada Robertinho Pugliara yang dapat mengontrol bola. Langsung saja berikan umpan menuju kepada Aliudin yang bergerak ke kiri ke kanan sangat rajin kali ini. Dikawal dia oleh Gabriel Ngaku. Berikan bola kembali kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara yang menguasai bola. Sayang sekali terlalu lama Robertinho yang kali ini datang membantu. Cukup cepat pergerakan yang dilakukan. Ya, maksudnya tadi berusaha memberikan bola kepada Bambang Pamungkas. Ya, di sini kita melihat bagaimana kurangnya kerjasama di menit-menit awal antara BP. Kita melihat bagaimana ia sangat kecewa dengan umpan akhir yang diberikan oleh Robertinho juga. Memang kalau dilihat sebenarnya Aliudin lebih banyak beroperasi pada posisi sayap, sehingga sulit sekali bagi Robertinho ataupun Atep dalam memberikan umpan bagi kedua striker di depan. Di sini kita melihat Aliudin. Ya, baru saja terjadi tendangan yang dilakukan oleh Dadang Sudrajat, penjaga gawang yang sudah di 3 pertandingan terakhir menjadi pilihan utama dari Coach Gurning. Dan memang dari pertandingan-pertandingan yang ditempatkan sebagai penjaga gawang, Dadang Sudrajat hampir tidak pernah kebobolan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Ini menandakan bahwa gawang dari Dadang Sudrajat masih clean sheet semenjak dia menjadi starter dari pelatih Coach Gurning. Akankah di pertandingan kali ini gawang dari Dadang Sudrajat kebobolan oleh para pemain dari Persija Jakarta? Kita akan sama-sama menyaksikan jalannya pertandingan ini. Kembali Ismail Sofyan langsung saja kirim ke tiang jauh, berusaha mencari pergerakan dari Bambang Pamungkas, dan ternyata masih belum bisa juga menembus. Berapa kali kita lihat para pemain Persija melalui Ismail Sofyan terus memberikan umpan-umpan silang menuju kepada Bambang Pamungkas, walaupun di pertahanan dari Persitara terdapat Twin Towers, yaitu Rudolf Ebenje dan juga ada Gabriel Ngaku. Ya, sebenarnya taktik yang digunakan sudah benar ya, artinya mereka menggunakan bola-bola lambung, mencoba menyulitkan kedua dalam tanda kutip Twin Tower ini. Namun kita melihat kan bahwa bagi BP sendiri berjuang di depan ini sangat sulit ya. Ya, kali ini Aliudin berikan bola pada Atep. Belakang lagi dia kepada Ismail Sofyan, mencoba mencari celah. Masih sangat pelan tempo permainan, masih sangat berhati-hati kedua tim yang bertanding. Kali ini bola Gerard Pangkali berhasil mengontrol bola dia, berikan kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho kepada Bambang Pamungkas. Kali ini Bambang Pamungkas berusaha melewati Rudolf Ebenje tadi. Ya, kali ini bola cukup baik di posisi sebelah kanan pertahanan dari Persitara. Langsung saja bola hampir saja bisa dimanfaatkan tadi oleh Aliudin, dan berhasil diamankan tadi oleh John Takbur kali. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Ya, kali ini kita lihat para pemain Persija sudah mulai bisa mengambil inisiatif melakukan agresivitas penyerangan terhadap Persitara Jakarta Utara. Itimi Dixon, inilah dia pemain yang mencetak gol di Jalak Harupat. Ismail Sofyan masih terus mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Berikan kepada Atep, satu skill individu yang sangat baik dia. Atep melewati Yaso, berikan umpan daerah. Bagaimana Aliudin kali ini berusaha melewati Gabriel Ngaku. Umpan yang sangat baik tadi, sangat baik umpan yang diberikan kepada Bambang Pamungkas. Tapi memang masih ada salah satu pemain yang cukup tinggi, itu Rudolf Ebenje. Ya, disinilah kita melihat bagaimana sulitnya Bambang Pamungkas meskipun superior di udara. Memang sulit baginya untuk melewati dua pemain jangkar di belakang ini, dan kita melihat bagaimana umpan-umpan lambung ini belum begitu terarah kepada BP. Inilah dia Robertinho Pugliara. Di daerah berbahaya nih Bung yang terkena kayaknya. Ya, kita lihat bagaimana harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Dan inilah dia Wasit Purwanto yang memimpin jalannya pertandingan derby ibu kota, derby Jakarta. Deddy Mulyadi akan melakukan lemparan ke dalam. Satu tindakan fair play sepertinya akan dilakukan oleh para pemain dari Persitara. Ya, bagaimana John Takbur kali melakukan satu tindakan fair play. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Gerard Pangkali. Kita lihat arahkan bola pada Bambang Pamungkas. Ada Rudolf Ebenje yang menjadi kawan setianya tentunya di sore hari ini. Ini dia Abanda Herman. Pemain juga mencetak gol ketika Persija bermain seri dengan Persikabo 2-2 di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Dan kali ini Enal yang bermain sebagai deep playmaker atau juga gelandang bertahan dari Persija. Langsung saja bola mengarah kepada pergerakan dari Atep.
Bisakah Atep kali ini melewati Marzuki, pemain yang juga memiliki kemampuan cukup baik di posisi kiri dari Persitara. Pemain muda yang sangat taktis tampilannya, yaitu Marzuki. Ya, kita melihat memang pergerakan Atep sudah sangat baik di menit-menit awal babak pertama ini. Bagaimana ia bisa menyesuaikan diri dengan speed, tempo permainan. Biasanya kita mengetahui bahwa dari posisi kanan selalu ada seorang Ismet Sofyan. Namun di sini kita melihat pergerakan Atep sudah cukup baik di menit-menit awal. Ismet Sofyan sudah lakukan sepak pojok. Kembali lagi bagaimana Hamka Hamzah yang melakukan overlapping, tendangan atau juga sundulan yang masih berada di atas gawang dari Dadang Sudrajat. Kembali kali ini bola bergulir. Satu serangan balik yang dibangun oleh para pemain Persija. Ismet Sofyan langsung saja dia masuknya kepada Aliudin. Dadang Sudrajat kali ini berikan bola kepada Rudolf Ebenje. Masih Rudolf Ebenje langsung melambungkan bola, dia mengarah kepada pergerakan dari Itimi Dixon. Itimi Dixon berhasil, sayang sekali kontrol bola dari Itimi Dixon tidak sempurna. Bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini Gerard Pangkali. Maksudnya berikan kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas, ada Emil Ham juga. Sangat sulit sekali Bambang Pamungkas mendapatkan kawan setia yang begitu besar, yaitu Rudolf Ebenje. Iya, kita melihat memang baik sekali di sini taktik dari coach Abdul Rahman Gurning, bagaimana ia memerintahkan Ebenje Rudolf untuk benar-benar mengunci Bambang Pamungkas. Dan selama 11 menit ini terlihat bahwa taktik tersebut sudah cukup efektif. Ya, terjadi satu pelanggaran dan ini tentunya menjadi keuntungan bagi Persija Jakarta. Atau juga satu pelanggaran yang hanya berapa meter mendekati kotak penalti. Ada beberapa nama yang bisa mengambil tendangan bebas ini. Masih ada nama Bambang Pamungkas dan juga Robertinho Pugliara ataupun Hamka Hamzah. Dan saya memilih Bambang Pamungkas sebagai salah satu spesialis tendangan bebas. Kita tahu di tim nasional dia berkali-kali mencetak gol lewat tendangan bebas dari jarak ini. Ini jarak favoritnya dia. Akankah Bambang Pamungkas mampu memberikan satu hadiah kepada para Jackmania yang memenuhi Stadion Lebak Bulus Jakarta di sore hari ini? Ataukah Dadang Sudrajat akan mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk tetap mempertahankan clean sheet alias tidak kebobolan gawangnya di beberapa pertandingan terakhir dari Persitara Jakarta Utara? Akan segera kita saksikan jarak yang sangat ideal bagaimana Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas hampir saja begitu baik tendangannya, tapi juga penampilan yang sangat dingin dari Dadang Sudrajat menggagalkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Tendangan ini sangat terarah menuju gawang, tapi sayang sekali kalau saya melihat tendangan ini kurang keras dan kurang ngambang di atas. Sebuah tendangan bebas yang biasanya masuk dalam gawang seperti tendangan David Beckham ataupun Bambang Pamungkas sekalipun selalu terjadi di posisi sejajar dengan kepala. Ya, Bambang Pamungkas kali ini satu percobaan tendangan masih berada di atas gawang. Semakin panas tentunya Bambang Pamungkas, satu percobaan tendangan dilakukannya. Ya, baik sekali skill dari Bambang. Di sini kita melihat BP bagaimana ia bisa mengelabui dua pemain belakang Persitara, dan kalau kita melihat secara detail ia mulai menjauhi Ebenje Rudolf ya di sini, artinya bagaimana ia bisa menarik diri dari kawalan sang benteng di belakang. Ya, kali ini Kurniawan mencoba melepaskan diri. Kita lihat dulu Kurniawan begitu cepat dia melakukan penetrasi. Ada Gerard Pangkali, pemain yang memang sangat disiplin dalam menjaga pertahanan, yang terutama di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persija Jakarta. Umpan maksudnya kepada Aliudin. Ada Gabriel Ngaku, pemain yang sempat mengalami cedera otot ketika pertandingan Persitara menghadapi PSMS yang berakhir seri 0-0 di Stadion Kamal Muara. Dan kali ini Atep, masih Atep, kita lihat mencoba melakukan penetrasi, dia dijepit oleh dua pemain Yaso dan juga Marzuki. Kali ini Yaso, masih Yaso cukup cepat dia. Bagaimana dia sudah melewati Ismet Sofyan yang ketinggalan larinya dengan Yaso. Tetapi kita lihat begitu taktisnya pergerakan yang dilakukan oleh Hamka Hamzah untuk bisa memotong bola dari Yaso. Baik sekali sebenarnya pergerakan dari Yaso di sini. Ia memilih untuk mencoba mendribble bola secara individu, namun sayang sekali terlalu lama mendribble bola sehingga Hamka Hamzah begitu sigap dalam merebut bola kembali. Dan tadi seharusnya dia bisa membagi pada temannya yang posisinya tidak jauh dari dia. Ya, tempo masih berlangsung sangat lambat, di mana para pemain juga masih terlihat santai sampai sekali-kali mereka melakukan penetrasi. Kita lihat bagaimana kedua pemain atau juga para pemain dari kedua tim ini masih mencoba melakukan ball possession sambil mencari ruang, sambil mencari celah dari para pemain yang mungkin tidak fokus atau juga kehilangan disiplinnya untuk bisa mempertahankan daerahnya masing-masing. Inilah dia Aliudin berikan bola kepada Francis Wewengkang. Langsung saja dia kirimkan bola kembali maksudnya kepada Emil Ham, terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini bagi Persitara Jakarta Utara. Inilah dia Emil Ham, pemain yang
merupakan pemain yang baru bergabung dengan Persija Jakarta setelah sebelumnya bergabung dengan Persikota Tangerang. Sudah mulai mendapatkan tempat di posisi 11 pemain utama dari Sergei Dubrovin. Hariman Siregar, pemain paling senior. Inilah dia bagaimana duel klasik antara Medan dan juga Bandung. Dan inilah dia kita bisa menyaksikan duel lainnya, yaitu duel gengsi antara Persija menghadapi Persitara. Lemparan ke dalam kembali kali ini. Rudolf Ebenje terus-menerus menjadi pemain yang menjaga pertahanan. Robertinho Pugliara juga mulai bermain reguler di starting line up Persija Jakarta. Itu masalah besar bagi saya melihat masalah besar bagi Persija adalah mereka dalam beberapa tahun terakhir tidak menemukan formasi pemain asing yang bagus. Inilah dia Hamka Hamzah, pemain yang menempati posisi stopper dari Persija Jakarta. Gerard Pangkali memberikan satu pengawalan ekstra terhadap Itimi Dixon yang memang sering melakukan tusukan-tusukan berbahaya dari sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali kali ini bola Itimi Dixon. Sudah lakukan penyelamatan tadi oleh Gerard Pangkali. Kali ini Hariman Siregar, sang gelandang bertahan. Berikan bola masih kepada Dedi Mulyadi tadi. Ada Robertinho Pugliara, Francis Wewengkang tadi. Ada Gabriel Ngako. Dan kali ini bola dikuasai oleh Gerard Pangkali. Maksudnya berikan bola kepada Abanda Herman, pemain yang berdiri paling terakhir di jantung pertahanan. Hampir saja tadi bola berhasil direbut oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Iya, di 20 menit pertama ini kita bisa melihat bagaimana kedua tim sangat berhati-hati dalam merancang skema permainan. Khususnya bagi Persitara yang kali ini justru bermain sedikit defensif. Tidak seperti biasanya di mana mereka berani keluar menyerang. Dan mereka juga harus hati-hati dengan gaya bermain Persitara. Saya setuju tadi, Persitara dibilang bermain defensif. Justru jangan-jangan ini adalah salah satu taktik untuk menarik semua pemain Persija maju ke depan. Karena kita tahu dua striker mereka di depan memiliki kecepatan yang buktinya tadi sudah nyaris saja mencetak gol ke gawang Persija. Kembali lagi kali ini Ismet Sofian mencoba membangun serangan, berikan bola kepada Atep. Ada Hariman Siregar, berikan bola kepada Marzuki. Membantu penyerangan kali ini Marzuki. Masih memberikan bola kepada John Takbur Songkali. Satu percobaan tendangan John Takbur. Tipis saja tadi. Tendangan dari John Takbur Songkali. Satu shock terapi dilakukan oleh Persitara Jakarta terhadap tuan rumah Persija Jakarta. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita tidak bisa meremehkan kemampuan Persitara. Di saat mereka bermain defensif, nyatanya mereka mampu membahayakan gawang lawan. John Takbur adalah idola di Kamal Muara. Dan pemain ini di pertandingan lalu membongkar habis pertahanan Persija. Saya melihat jika ia terus dibiarkan berdiri bebas, bermain bebas, tidak dijaga, akan sangat berbahaya bagi gawang Persija. Kembali kali ini bola mengarah kepada John Takbur Songkali. Berusaha melewati, kita lihat bagaimana John Takbur dihalang-halangi dia oleh Bambang Pamungkas yang juga harus membantu pertahanan. Kali ini bola oleh M. Ilham dari sektor sebelah kiri. Bagaimana M. Ilham langsung saja dorong bola dia kepada Francis Wewengkang. Francis Wewengkang kali ini masih menguasai bola, berusaha mendelay bola. Kita lihat Francis Wewengkang bermain bersabar, terlihat para pemain dari Macan Kemayoran ini. Robertinho Pugliara kepada M. Ilham kembali. Aliudin berusaha mengejar bola, berhasil direbut kali ini. Melebar dia kepada Atep, sayang terlalu deras. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Iya, sayang sekali di sini padahal kita melihat skema serangan dari belakang sudah dibangun secara rapi. Namun pada saat ke depan kembali sepertinya ada kehilangan roh antara Aliudin dan juga BP. Di mana mereka di menit-menit awal babak pertama ini belum menyetel. Mungkin disinilah peran Robertinho dan juga Atep sangat diharapkan untuk benar-benar menyokong kedua ujung tombak ini yang terkenal haus dalam hal mencetak gol. Ya, kali ini kita lihat bagaimana Ismet Sofian yang menguasai bola. Memang dari beberapa pertandingan terakhir Persitara memang tidak mempunyai bola atau juga gol lebih dari satu, tapi mereka sangat bermain efisien. Umpan daerah maksudnya kembali menuju kepada Bambang Pamungkas. Sungguh ironis di sini kita melihat bagaimana BP mengeluh situasi yang tidak menyenangkan baginya. Robertinho pun sepertinya belum menemukan spirit yang baik antara kedua pemain depan. Masih begitu pelan tempo permainan, masih saling membaca kelemahannya, dan masih sangat berhati-hati para pemain yang bertanding di sore hari ini. Ya, lebar ke dalam kali ini Yaso tadi. Ya, kali ini Hariman Siregar pelan-pelan dia mencoba membangun serangan bagi Persitara Jakarta Utara. Tadi bola masih mengarah kepada Jerman Bationo. Dan kita lihat bagaimana Abanda Herman juga sudah tidak sabar membantu penyerangan dia. Kirimkan bola begitu cepat kepada Robertinho Pugliara. Satu soloran tadi Robertinho Pugliara harus dihentikan secara paksa oleh Rudolf Ebenje. Ya, inilah yang dibutuhkan ya, bahwa gebrakan maupun tusukan dari lini kedua. Bagaimana Robertinho mulai mengambil ancang-ancang dalam melakukan skill individu sehingga harus didorong oleh Ebenje Rudolf.
Ya, sebuah penghentian secara paksa dilakukan oleh Rudolf Ebenje terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Robertinho Pugliara. Ya, inilah dia bagaimana Robertinho melakukan solo run, dia berusaha melakukan satu tekukan bola. Ya, baik sekali skill di sini dari Robertinho, bagaimana ia ingin mencoba melewati kawalan Ebenje Rudolf. Dan ini adalah taktik yang baik bagaimana mereka bisa menarik para pemain belakang Persitara untuk maju sedikit ke depan. Ya, kali ini bola oleh John Tapur Songkali. Kita lihat memang begitu rapat pertahanan dari kedua tim, baik Persija maupun Persitara. Sangat sulit para penyerang dan juga para pemain tengah untuk bisa merangsek masuk ke dalam kotak penalti. Hampir tidak pernah kita melihat ada tusukan-tusukan berarti ke kotak penalti dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Yasso kali ini, masih Yasso, kita lihat bagaimana Atep berusaha menghentikan pergerakan dari Yasso. Satu professional foul tadi dilakukan oleh Atep untuk menghentikan Yasso yang memang sedikit lagi masuk ke dalam kotak penalti. Ya, inilah yang kita bicarakan tadi, bahwa fokus maupun perhatian Persija tidak hanya harus di penyerangan, namun di lini pertahanan. Bagaimana kita melihat di sini Yasso, seorang pemain sayap, bisa memanfaatkan kelengahan Atep pada saat dia melakukan serangan, sehingga terjadi situasi tendangan bebas yang sangat membahayakan bagi Persija. Yevgeny Kamaruk. Kita lihat Jago gawang yang juga sudah mulai menyatu dengan para pemain dari Persija dalam hal permainan. Inilah dia, John Tapur Songkali akan menjadi penendang. Satu tendangan keras biasa akan dilakukan oleh John Tapur apabila mendapatkan tendangan bebas mendekati kotak penalti. Dan pemain ini adalah pemain yang menjadi pemain kunci ketika Persiter naik ke divisi utama musim lalu. John Tapur Songkali masih berhasil diamankan. Kali ini bola Edi Mulyadi masih bisa ditahan. Satu serangan balik kali ini Aliuddin begitu cepat. Bagaimana kita pergerakan dari Emilham. Sayang sekali kita lihat bagaimana satu umpan kali kepada Emilham. Atau juga satu Hamka Hamzah. Peluang dan hampir saja. Bagaimana Hamka Hamzah membantu penyerangan. Satu penyelesaian dari Aliuddin masih dapat diamankan oleh Dadang Sudrajat. Umpan kali ini masih bisa diamankan. Dadang Sudrajat memang pantas ditempatkan sebagai starter oleh Coach Gurning sejauh ini. Ya, saya melihat ini adalah pahlawan bagi Persitara. Bagaimana ia bisa mengintercept umpan yang diberikan oleh Emilham. Dan lihatlah di sini bagaimana ia bisa berjibaku sehingga harus membutuhkan pertolongan dari para pemain, dari para rekan sendirinya. Sungguh suatu situasi heroik dari penjaga gawang Persitara. Ya, kita lihat bagaimana nafas buatan harus diberikan kepada Dadang Sudrajat. Dan kita semua berdoa tentunya jangan sampai begitu parah cedera yang dialami oleh seorang Dadang Sudrajat. Dan di sini kita melihat bagaimana Aliuddin begitu menyesal akan peluang emas yang tidak berhasil dicetak gol. Namun kembali kita ke Dadang Sudrajat, pemain yang mungkin dikatakan sebagai key player pada saat Persitara menang melawan Persib. Sangat fatal apabila ia harus meninggalkan lapangan. Dan ketika pertama kali saya melihat nama Dadang Sudrajat di barisan line up, saya pikir Ngadiono adalah sebuah nama besar, pemain yang pernah main di Persija, pemain yang pernah main di Persib. Tapi nyatanya Dadang mau membuktikan kapasitasnya bahwa dia adalah pemain yang sangat berkualitas. Dan kita lihat dia adalah salah seorang pemain yang cukup berani meninggalkan sarangnya, beradu badan, sampai tampaknya cukup berbahaya. Ya, ini. kita bisa melihat bagaimana dari kejauhan memang Dadang Sudrajat masih belum sadar diri. Ya, oksigen ya, bantuan oksigen. Dan di sini kalau kita melihat bagaimana ia melakukan penyelamat, ini sungguh luar biasa karena posisi Aliuddin dan Dadang hanya one on one, tinggal berhadapan. Namun baik sekali, dan ini mungkin yang mengakibatkan bagaimana Dadang bisa cedera. Iya, kita melihat di sini benturan dengan pemain Persija BP Bambang Pamungkas. Ya, satu benturan yang tentunya tidak disengaja membuat Dadang Sudrajat harus menerima perawatan dari tim medis. Dan sama-sama kita juga harus berdoa untuk Dadang Sudrajat, semoga ini bukan menjadi cedera yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dan ini sangat krusial bagi Persitara. Kehilangan kiper beda dengan kehilangan pemain belakang, pemain tengah atau depan. Kehilangan kiper adalah sebuah hal yang krusial dan dalam situasi seperti ini tidak mudah bagi Dadang untuk bisa langsung kembali ke lapangan. Kita lihat bagaimana sepertinya memang dagu dari Dadang Sudrajat mengenai punggung atau juga pundak dari Bambang Pamungkas. Ya, sesuatu yang tidak disengaja tentunya. Sebagai seorang striker memang Bambang patut meraih bola tersebut, mencoba melakukan sundulan. Ya, inilah dia Ngadiono, penjaga yang juga pernah berbaju Persija Jakarta, sudah disiapkan oleh Coach Gurning. Sepertinya akankah dia langsung masuk ke lapangan menggantikan Dadang Sudrajat, penjaga gawang yang memang tampil heroik, tampil sangat luar biasa di 3 pertandingan terakhir dari Persitara Jakarta Utara. Dan bahkan rekor dari penjaga gawang ini adalah
tidak kebobolan walaupun lawan yang dihadapinya adalah Persib Bandung, PSSB Biren, dan juga PSMS Medan. Satu hal yang kita harus cermati di sini, bagaimana tim medis begitu sigap dengan peralatan oksigen sehingga Dadang Sudrajat sudah kembali. Kita melihat mulai memasuki lapangan kembali untuk bermain, dan simpati yang diberikan BP ini suatu contoh yang baik. Kita melihat dalam sebuah pertandingan klasik Liga Indonesia. Dan tapi kita harus bersyukur juga tidak terjadi suatu hal yang sangat fatal terhadap Dadang. Kita tahu sepak bola adalah permainan yang penuh benturan fisik, dan bahkan tanpa benturan fisik pun di dunia ini banyak main sepak bola yang kemudian meninggal karena sakit jantung, karena hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga kredit poin buat tim medis yang begitu sigap untuk langsung melakukan pertolongan pertama terhadap Dadang. Ya, sementara ini PSIM unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya. Satu hasil yang cukup mengejutkan tentunya. Tapi kita boleh tahu ya, Persebaya sekarang sedang ada di grafik yang turun. Kita lihat lagi saat ini bola Ismet Sofyan. Langsung saja dia berikan umpan yang begitu panjang mengarah kepada Robertinho. Kembali telah meninggalkan lapangan permainan. Satu serangan balik dibangun melalui Jerman Bation yang mendapatkan ekstra pengawalan dari Abanda Herman. Mencoba membangun serangan, kita lihat bola masih berada di sektor lapangan tengah, masih belum bisa juga menembus pertahanan dari kedua tim. Inilah dia Robertinho Pugliara, Gabriel Ngako baru saja melakukan tendangan bebas. Jerman Bationo, kali ini Itimi Dixon, John Takur Songkali. Bagaimana Itimi Dixon kerja sama tiktak, satu yang sangat baik kali ini. Satu penyelamatan kita lihat yang dilakukan tadi oleh Gerard Pangkali. Satu kerjasama yang apik dari anak-anak Persitara Jakarta Utara. Ya, ini yang harus diwaspadai, bahwa bagaimana ketiga pemain depan bisa bekerja sama secara baik. Ya, Bambang Pamungkas berikan bola kepada Aliudin. Aliudin, satu penyelamatan, sliding yang dilakukan oleh Gabriel Ngako untuk menutup ruang bagi Aliudin. Ketika Bambang lepas dari EBNJ, bahaya datang bagi Persitara. Kita lihat dua pemain belakang asal Kamerun ini, EBNJ dan kemudian Abanda di kubu Persija, adalah dua pemain yang kunci di lini pertahanan mereka masing-masing. Kurniawan Dwi Ilianto pencetak 10 gol bagi Persitara Jakarta Utara, dan Aliudin pencetak 12 gol bagi Persija Jakarta. Merupakan penyerang-penyerang lokal yang cukup subur di Liga Jarum Indonesia 2007. Juga kita melihat masih ada nama Boas Salosa dan juga Kurniawan, dan tentunya adalah Budi Sudarsono. Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono. Atep, kita lihat mencoba melewati Marzuki. Sangat taktis penampilan dari Marzuki. Ya, sebenarnya ini adalah inisiatif yang baik dari Atep ya, bagaimana ia mencoba mengelabui Marzuki. Namun bagi pemain muda ini sungguh baik. Selama 30 menit ini ia sangat fokus dalam menjaga daerah pertahanannya. Bambang Pamungkas memenangi duel udara, kembali lagi Dadang Sudrajat menjadi penyelamat dari tekanan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. M. Ilham kita lihat kembali memberikan umpan. Satu penyelamatan dari Rudolf EBNJ. Kali ini datang kembali serangan bantuan dari sektor lapangan tengah. Bagaimana Gerard Pangkali berikan pada Robertinho Pugliara. Satu kerjasama cukup baik kali ini. Bambang Pamungkas, satu percobaan tendangan. Penyelamatan dari Dadang Sudrajat. Dan tendangan yang tidak terlalu keras sehingga mampu terbaca oleh Dadang. Dan saya melihat ternyata kejadian tadi ketika Dadang hampir setengah pingsan tidak membuat performa dia menurun. Justru membuat dia tampak lebih bersemangat dalam pertandingan kali ini. Ya, kali ini Rudolf EBNJ yang harus menerima perawatan. Kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas membantu Rudolf EBNJ. Lalu Dadang Sudrajat. Lebaran ke dalam, Deddy Mulyadi akan lakukan bagi Persitara Jakarta Utara. Masih terjadi. Ya, kali ini John Takur Songkali. Satu tendangan sepertinya dan akan menerima ganjaran kartu kuning oleh wasit Purwanto. Ya, kita melihat di sini kembali ya suatu usaha dari John Takur untuk menghalau bola ke depan. Dan tidak disengaja justru ini mengenai Enal ya. Ya, Francis Wewengkang yang ingin merebut bola. Dan kita melihat memang situasi pertandingan yang keras ini memang menyulitkan bagi para pemain sendiri untuk melancarkan serangan ke depan. Ada 5 hingga 6 pemain selalu berduel di lini depan, sehingga aliran bola pun hingga saat ini belum begitu lancar. Ya, dalam pertandingan lambat lihat dia bagaimana sepatu dari John Takur mengenai wajah atau pipi dari Francis Wewengkang. Kita lihat memang sudah 2 pemain terkapar, yaitu Francis Wewengkang dan juga Dadang Sudrajat dalam duel maut derby ibu kota ini. Satu peluang kali ini bagaimana terjadi peluang dan sebuah gol. Bagaimana Aliudin berhasil mencetak gol yang ke-13 dan merubah kedudukan menjadi 1-0 di derby ibu kota dari Stadion Lebak Bulus
fantastis kita melihat gol dari Aliuddin. Bagaimana ia bisa mencetak gol dengan hanya first time volley, mencetak gol, merobek jala dari Dadang Sudrajat. Sungguh keunggulan yang luar biasa pada saat Persija justru sulit mencetak gol. Kita melihat Aliuddin mencetak gol ke-13. Nomor 13 yang sangat beruntung bagi Aliuddin, menciptakan skor menjadi 1-0 bagi Persija. Dan salah satu catatan penting adalah ia berhasil memerawani gawang Persitara selama di pertandingan keempat ini. Iya. Bagaimana akhirnya momok bagi seorang Dadang Sudrajat adalah Aliuddin. Ya, di sini kita melihat bagaimana kontrol bola dari Aliuddin. Dengan hanya sekali melihat keadaan posisi Dadang Sudrajat, ia sudah bisa menciptakan gol. Ini suatu visi, suatu insting striker, killer striker yang kita namakan. Bagaimana dengan hanya satu peluang emas, ia bisa mencetak gol. Dan dengan cerdik dia mengambil ke sudut yang dekat, Ya. Bung. Ya, sebuah gol yang memang cukup bisa membuat kondisi dari Stadion Lebak Bulus Jakarta bergemuruh. Tentunya gol yang telah ditunggu-tunggu oleh Jackmania yang telah tiba di stadion sejak beberapa jam yang lalu. Inilah dia sujud syukur yang dilakukan oleh pelatih atau juga asisten pelatih Isman Jasulme. Kembali lagi kali ini bola bergulir di lapangan tengah Robertinho Pugliara. Dan tentunya dengan ketinggalan 0-1 membuat para pemain Persitara akan lebih keluar menyerang untuk bisa menyamakan skor atau juga menyamakan kedudukan. Ya, tentu saja ini akan menambah percaya diri bagi para pemain Persija. Tentunya di sini halnya BP dan juga Aliuddin ya, bagaimana mereka bisa merobek pertahanan Persitara kemudian mencetak gol kepada gawang Dadang Sudrajat. Ini sesuatu yang luar biasa karena kita melihat selama 30 menit sangat sulit bagi kedua pemain ini untuk memperoleh peluang. Bukan hanya mencetak gol, tapi untuk memperoleh peluang aja mereka begitu sulit sepertinya mencari posisi. Namun Aliuddin dengan gerak fantastisnya justru bisa membungkam tim Persitara untuk sementara. Kurniawan Dwi Yulianto berikan bola kepada John Tapur Songkali. Cukup kosong kali ini Kurniawan. Umpan ke tengah. Kembalikan masuk kepada Jerman Bationo. Masih ada Ismet Sofyan yang cukup disiplin. Bantu pertahanan di sektor sebelah kanan. Baik sekali di sini posisi Ismet dalam menghalau umpan tersebut. Umpan tersebut kita melihat John Tapur dan Kurniawan ini sangat berbahaya apabila mereka diberikan ruang gerak untuk bekerja sama. Itimi Dixon kali ini. Ya, bagaimana Itimi Dixon masih menguasai bola dengan baik. Masih dapat dihalau tadi oleh Ilham. Satu percobaan, bagaimana umpan lob tadi maksudnya. Dan Kurniawan terlihat meminta umpan lebih pendek atau juga umpan datar. Atep kali ini satu serangan balik. Langsung saja berikan umpan daerah. Inilah dia, bagaimana kita lihat Aliuddin berusaha melewati Gabriel Ngako. Kali ini Yaso dari sektor sebelah kiri. Berikan bola kepada Jerman Bationo. Cukup sulit juga Jerman Bationo mendapatkan ekstra pengawalan dari Abanda Herman. Kembali lagi kali ini Marzuki bagi Persitara Jakarta Utara. Berusaha melewati Atep dia. Begitu cepat, cukup baik kali ini melakukan overlapping Marzuki. Berusaha melewati seniornya Ismet Sofyan. Yaso kali ini satu percobaan tendangan Yaso. Tipis berada di samping kanan dari Yevgeny Kamaruk. Cukup baik bagaimana dilakukan oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Cannonball yang harus diwaspadai oleh para pemain Persija di sini. Kita melihat ini adalah kedua kali setelah John Takpor melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Sekarang adalah giliran Yaso. Dan kita melihat bagaimana kedua pemain ini memiliki inisiatif baik untuk mencetak gol bagi Persitara. Apalagi mereka begitu sulit menembus Abanda Herman yang merupakan seorang jangkar seperti pohon yang sangat tinggi di belakang. Dan ini harus diwaspadai oleh Persija karena ketika sebuah tim gagal masuk dalam kotak penalti, mereka akan nggak segan-segan untuk mencetak gol dari luar kotak penalti. Dan disitu dua kali dibuktikan oleh Persitara. Jika mereka agak sedikit lengah untuk merapatkan barisan, second line akan beraksi. Ya, kali ini Bambang Pamungkas. Kita lihat bukan satu pelanggaran tadi, dia dihentikan oleh Itimi Dixon. Dan kali ini bola berhasil dikuasai kembali oleh Atep. Langsung saja berikan kepada Ismet Sofyan. Ya, handball sepertinya tadi Ismet Sofyan. Tendangan bebas bagi Persitara Jakarta Utara. Sepertinya ada peran berbeda dari Ismet kali ini. Kita melihat bagaimana ia sangat disiplin. Ya, berada dalam posisi cukup bebas tadi. Sayang sekali kita lihat bagaimana Kurniawan Dwi Yulianto telah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 1 Mujianto telah mengangkat bendera. Si Kurus telah berada dalam posisi offside. Inilah dia. Kurniawan Yulianto juga pernah merumput bersama FC Lucerne. Umpan kali ini berikan kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas berusaha melewati Dedi Mulyadi. Bermain dia di dalam kotak penalti. Masih Bambang Pamungkas. Gagal dia melewati Dedi Mulyadi. Masih ada Robertinho Pugliara. Berikan bola kali ini. Cukup baik kali ini bola. Maksudnya kepada satu umpan.
Sayang sekali Robertinho terlambat satu langkah. Lambat satu langkah. Sayang sekali di sini kita melihat sepertinya sangat ragu-ragu kedua striker di depan. Sehingga kembali Ebenezer Rudolph begitu baik bisa mengintercept bola. Gerard Pancali sampai berguling-guling dia menjaga pertahanan. Timmy Dixon kali ini akan melakukan tendangan bebas. Sudah lakukan tendangannya, mengarah ke tiang jauh, cukup deras, berusaha dikejar oleh Yasso. Masih Yasso kita lihat, berusaha melewati Ismet Sofyan. Kita lihat melakukan satu aksinya, Yasso berusaha melakukan dummy tadi. Ariman Siregar berikan bola kepada Deddy Mulyadi. Masih Deddy Mulyadi, kali ini dari sektor sebelah kanan, bola kembali kepada Timmy Dixon. John Takbur Songkali, masih John Takbur berduel dia dengan Enal. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persitara, kurang dari 30 detik lagi waktu normal. Ya, cukup kosong kali ini. Apa yang terjadi? Akankah ini sebuah penalti yang diberikan bagi Persitara Jakarta Utara? Ternyata penalti yang hanya terjadi kurang dari 1 menit di waktu normal bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, inilah yang kita melihat bagaimana lengahnya lini belakang Persija sehingga Timmy Dixon bisa melewati Gerald Pancali di sini ya, dengan baik yang melakukan akselerasi. Ada sedikit dorongan dari Gerald sehingga ia tidak bisa melanjutkan ataupun tidak bisa berlari terus memberikan umpan ke tengah, sehingga di sini kita melihat ada tarikan dari Gerald Pancali. Penalti yang sangat berharga kali ini buat Persitara. Ya, kita lihat tendangan penalti diberikan bagi Persitara Jakarta Utara. Akankah skor menjadi 1-1 di babak pertama ini? Tentunya juga akan menjadi satu hal yang sangat menarik yang terjadi di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Siapa yang mengambil tendangan penalti? Ternyata adalah Jerman Bationo. Akankah gol keempat terjadi? Dan memang gol keempat dicetak oleh Jerman Bationo. Dan kali ini dia merobek gawang Yevgeny Kamaruk di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. 1 Persija, 1 Persitara. Gol yang membuat sunyi stadion. Kita melihat bagaimana gol mengejutkan dari Persitara, namun penalti yang sangat baik dari Bationo. Bagaimana ia bisa fokus meskipun sang penjaga gawang Kamaruk sudah baik antisipasinya. Namun inilah salah satu hal yang harus diwaspadai, bahwa bagaimana tim Persitara bisa mencuri gol meskipun itu adalah dari sebuah titik penalti. Sebuah tendangan penalti dilakukan oleh Jerman Bationo ke pojok kiri dari gawang Yevgeny Kamaruk dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Dan tentunya duel panas, duel maut dari Jakarta ini akan semakin seru di babak kedua nanti. Lihatlah ancang-ancang dari Jerman Bationo dan bagaimana nyesalnya Kamaruk di sini. Sebagai penjaga gawang, ia sudah sangat fokus tepat pada jangkauan, namun itulah sepak bola. Keakuratan sangat penting dan itulah yang dilakukan Bationo. 3 menit tambahan waktu yang terjadi di babak pertama. Kali ini Enal berikan bola kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho langsung berikan umpan daerah. Dan juga kita lihat bagaimana kondisi di Stadion Lebak Bulus Jakarta sudah mendung. Akankah hujan mengguyur Stadion Lebak Bulus Jakarta? Dan tentunya apabila hujan terjadi akan sedikit mengganggu permainan dari kedua tim di babak kedua nanti. Deddy Mulyadi baru saja melakukan lemparan ke dalam. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta, Gerard Pancali. Kita tidak bisa menyalahkan Gerard Pancali dalam kejadian tadi, karena dia sudah tertinggal 2 langkah dan harus mengambil keputusan secepatnya untuk mencegah terjadinya gol. Karena penalti kondisinya adalah 50-50. Ya, Timmy Dixon kita lihat memegangi pinggulnya. Apa yang terjadi terhadap Timmy Dixon? Inilah memang pemain yang sangat berbahaya di kubu Persitara. Bagaimana pada saat setiap pemain Persija lebih fokus ke penyerangan, Timmy bisa keluar justru menjadi sebuah penyelamat sementara bagi Persitara dengan gebrakannya, di mana seorang pemain seperti Gerald Pancali yang sudah bermain baik mau tidak mau harus melakukan tarikan tersebut. Di sini kita melihat bagaimana Timmy kembali berduel dengan Gerald Pancali. Kedua pemain yang pastinya tidak akan terpisahkan selama pertandingan. Dan Timmy ini adalah pemain salah satu pembelian terbaik Persitara di paruh musim kedua. Ketika Persitara harus tertatih-tatih di papan bawah, Timmy datang, Bationo datang, dan hasilnya kita lihat. Sekarang mereka ada di posisi ke-7 klasemen sementara wilayah barat. Bagaimana kerjasama dan juga satu skill keeping bola yang sangat baik, sangat sempurna tadi dilakukan oleh John Takbur Songkali. Dan baru saja wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluit yang menandakan derby ibu kota, derby Jakarta antara Persija Jakarta juga Persitara telah usai. Kedudukan adalah 1-1 di mana gol tadi dicetak oleh Aliudin dan juga oleh Jerman Bationo.
Dan kita juga akan segera menyaksikan bagaimana berlangsungnya babak kedua antara Persija menghadapi Persitara Jakarta Utara. Untuk melangsungkan babak kedua dari Stadion Lebak Bulus Jakarta. Ya, inilah dia babak kedua Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara dan skor adalah 1-1. Ismet Sofyan. Kali ini kita lihat bagaimana awan di Stadion Lebak Bulus Jakarta memang telah mendung sekali setelah gelap. Dan juga kali ini para pemain dari Persitara keluar melakukan penyerangan. John Takbur Songkali kali ini. Maksudnya tadi dia melakukan penetrasi, memberikan bola kepada Jerman Bationo. Kerjasama tadi dilakukan, masih bisa dibaca oleh para pemain dari Persija Jakarta. Hamka Hamzah baru saja melakukan satu tendangan. Direct pass dia menuju kepada Aliudin kali ini. Kita lihat Aliudin berusaha melewati satu kolongan bola yang tadi dilakukan oleh Aliudin terhadap Rudolf FNJ. Dan satu tendangan. Satu aksi yang luar biasa dilakukan oleh Aliudin. Dia tahu kelemahan dari Rudolf FNJ. Ini adalah bukti bahwa Aliudin adalah seorang pemain yang sangat licin. Lihat, dia dijaga oleh dua orang pemain yang sangat dekat dengan dia. Tapi ia masih mampu melepaskan sebuah tendangan yang sangat berbahaya. Sayang sekali jika saja ia mampu lebih mengarahkan tendangannya, maka skor akan menjadi 2-1 dan ini ada sebuah keuntungan bagi moral pemain Persija. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Marzuki dari sektor sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Terjadi perebutan bola, masih berhasil diamankan tadi. Bola kali ini berusaha dikejar oleh Robertinho Pugliara dan juga Atep. John Takbur cukup baik dia berikan bola maksudnya kepada Yaso. Ada Marzuki yang datang membantu. Satu umpan yang baik kali ini berikan kepada Yaso dari sektor sebelah kanan. Umpan menuju ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada penjaga gawang Yevgeny Kamaru. Sangat sulit bagi Yaso untuk melepaskan umpan. Dengan dijaga tiga pemain dia sangat terganggu untuk bisa melepaskan umpan yang terukur. Dan akibatnya kejadian tadi sama sekali tidak berbahaya. Justru kita lihat sekarang. Bagaimana satu kerjasama kali ini. Bola Robertinho Pugliara, sayang sekali peluang tadi kerjasama yang sangat baik, triangle dari Robertinho Pugliara, Aliudin dan juga Bambang Pamungkas. Satu hal yang mesti kita cermati sekarang, Bung. Kita lihat Persitara bermain sangat disiplin dari babak pertama. Mereka tidak pernah lengah mengawal. Kita lihat ketika Robertinho bergerak masih ada Deddy Mulyadi yang menempel dengan sangat ketat. Dan itu terus terjadi, masih ada 1-2 pemain yang melapis di depan Dadang Sudrajat. Bola tadi berusaha digapai oleh kepala dari Robertinho Pugliara. Gerard Pankali kali ini menjadi orang yang masih berada di jantung pertahanan Persija. Ismet Sofyan langsung saja dia berikan umpan kembali. Maksudnya tadi sudah kepada Bambang Pamungkas. Sudah berada dalam posisi offside seperti Bambang Pamungkas atau Atep. Inilah dia Atep. Kita lihat umpan panjang yang diberikan oleh Ismet Sofyan. Tiga pemain Persija berada dalam posisi offside. Ya, serangan balik kali ini dari Deddy Mulyadi. Kita lihat bagaimana Itimi Dixon menunggu satu percobaan tendangan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Mulai melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti anak-anak Persitara Jakarta Utara. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Deddy memiliki dua pilihan untuk memberikan umpan. Satu kepada Bationo dan satu lagi kepada Itimi Dixon. Entah kenapa dia memutuskan untuk melepaskan tendangan. Dan saya rasa dia melihat sebuah celah untuk bisa langsung menusuk ke dalam gawang Kemaruk. Gabriel ngaku halau bola tadi dia. Masih dapat dibantu oleh Ismet Sofyan, anak-anak Persija tadi. Berhasil diintercept oleh Marzuki. Masih Marzuki terus dorong bola dia pelan saja kepada Kurniawan. Ada sayang sekali kontrol dari Itimi Dixon terlepas. Robertinho Pugliara. Francis Wewengkang. Bambang Pamungkas kali ini bermain melebar dia. Ada Aliudin. Kita lihat Aliudin berusaha melakukan satu penetrasi. Sendangan dari luar kotak penalti yang masih berada di atas gawang dari Dadang Sudrajat. Dan ada Macan di belakang gawang Dadang. Apakah ini keberuntungan bagi tim Macan Kemayoran? Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kali ini kedua tim dalam derby ibu kota. Derby yang penuh gengsi, derby yang penuh dengan rasa emosional dan juga dendam tentunya. Mengukuhkan siapa yang terkuat di ibu kota. Kalau kita lihat, kita bisa analogikan pertandingannya seperti Persija bagaikan Barcelona dan Persitara bagaikan Espanyol.
Satu tim yang sangat kuat, superior, satu lagi tim yang biasa-biasa saja. Kali ini Atep berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas menguasai bola, berikan bola kepada... Kita lihat satu kerjasama yang cukup baik. Sayang sekali tadi, umpannya terlalu deras. Masih belum bisa digapai oleh Bambang Pamungkas. Ya, kita melihat kerjasama yang baik kali ini. Justru Enal yang berani maju ke depan, memberikan support bagi BP. Dan kita lihat di sini bagaimana pergerakan Aliuddin justru mengalih perhatian Ebenje Rudolf yang justru keluar dari sarangnya. Namun sayang sekali umpan tersebut tidak sempurna dari Enal sehingga tidak terjadi peluang emas. Kali ini bola masih bergulir oleh Hariman Siregar. Berikan bola kepada Itimi Dixon. Inilah dia pemain yang juga merupakan mantan tim The Young Lions, asuhan pelatih Fandi Ahmad yang kali ini menangani Pelita Jaya Purwakarta. Ya, Mutiara Hitam justru di tim Persitara kali ini kita melihat Itimi bagaimana perannya sangat sentral. Ya, Gendut Doni disiapkan untuk masuk ke lapangan oleh Coach Gurning. Siapakah yang ditarik keluar oleh... Wow, ternyata Jerman Bationo yang ditarik keluar. Sang pencetak gol ditarik keluar oleh Coach Gurning dan dimasukkan seorang Gendut Doni Kristiawan. Dan kali ini kita lihat bagaimana para pemain dari Persija Jakarta mencoba melakukan tekanan kali ini cepat melalui sektor sebelah kiri pertahanan. Cukup baik kali ini bagaimana penetrasi harus dihentikan secara paksa oleh Marzuki. Pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Emi Hilham kita lihat. Ya, harus dihentikan secara paksa. Wow, ternyata Hamka Hamzah yang melakukan overlapping. Kita lihat bagaimana Hamka Hamzah meninggalkan posisi cukup jauh dan melakukan satu aksi yang cukup membahayakan. Ya, kita melihat di sini justru pergerakan dari Hamka Hamzah ini sangat luar biasa ya. Artinya sebagai pemain bertahan, ia diberikan kebebasan untuk tiba-tiba maju ke depan. Dan skill Hamka Hamzah juga kita mengetahui cukup baik. Sehingga ia diberikan kebebasan tersebut dan kembali situasi yang sangat berbahaya bagi Persitara. Di mana BP Aliuddin sudah siap menerkam Dadang Sudrajat. Sangat menarik dilihat bagaimana para pemain Persitara menghadapi situasi set piece ini. Ya, Ismet Sofyan bagaimana sudah berada dalam posisi offside. Abanda Herman, bagaimana tarikan atau juga jebakan offside yang cukup sempurna diperagakan oleh anak Persitara Jakarta Utara. Ya, perangkap yang sangat baik di sini. Kita melihat bagaimana semua setiap pemain Persitara maju ke depan, yang mengakibatkan Abanda, Robertinho, Aliuddin, dan ada juga 5 BP. pemain. Ya, semua berada pada posisi offside. Dan disinilah kita melihat bagaimana kecerdikan lini belakang sebuah tim bisa mempersulit para pemain depan. Satu percobaan tendangan kali hampir saja bola tadi bisa disosok oleh John Takbur Songkali. Dan kali ini Yaso berikan bola ke dalam kotak penalti. Masih bisa diamankan. Datang kembali kali ini melalui Hariman Siregar. Sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta, Robertinho Pugliara. Hariman Siregar tadi kita saksikan, kembali lagi kali ini Robertinho bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan terus-menerus mencoba membangun serangan. Ismet kerjasama kembali dia dengan Aliuddin. Langsung saja berikan umpan daerah kepada Robertinho Pugliara. Dihalau dengan sempurna oleh Rudolf Ebenje. Bola-bola yang mendekati kotak penaltinya. Ya, kali ini kembali lagi Ismet Sofyan. Masih Ismet, kita lihat satu tackling yang cukup keras dilakukan oleh Marzuki terhadap pergerakan dari Ismet Sofyan. Ya, memang tidak ada pilihan lain ya bagi Marzuki di sini. Bagaimana Ismet yang di babak pertama lebih banyak memfokuskan diri bertahan, kali ini mulai maju ke depan. Sehingga Marzuki yang tadinya bisa menghalau Atep justru terlihat jelas di sini bagaimana ia kesulitan menghalau gerakan eksklusif dari seorang Ismet Sofyan. Dan kita tahu inilah ciri khas Ismet, set piece yang sangat berbahaya. Sudah lakukan dan masih bisa dihalau oleh para pemain dari Persitara Jakarta Utara. Dan kali ini bola oleh Francis Wewengkang. Langsung saja dia melebar ke sektor sebelah kiri. Tidak berada dalam posisi offside, tapi bola terlalu deras untuk dikejar oleh Bambang Pamungkas. Karena Bempe tampaknya ragu-ragu untuk mengambil bola tadi. Apakah dia berada dalam posisi offside atau tidak. Dia menunggu tadi aba-aba dari asisten wasit. Deddy Mulyadi berikan bola kepada Hariman Siregar. Kembalikan lagi kepada Deddy Mulyadi kali ini.
Masih berhasil direbut oleh M. Ilham dari sektor sebelah kiri. M. Ilham kita lihat berusaha memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Satu skill yang cukup baik kepada M. Ilham. Sejumlah pemain berposisi dan kembali lagi. Terjadi peluang dan hampir penyelamatan yang luar biasa dari seorang Dadang Sudrajat. Kembali bisa mengamankan gawangnya dari gol yang dituju oleh para pemain Persija Jakarta. Dadang Superman Sudrajat di sini kita melihat bagaimana dia bisa menghalau sebuah umpan, sebuah peluang emas dari Aludin. Pertama kita melihat di sini BP, kemudian kedua bola yang sudah harus masuk. Iya, kita melihat di sana bagaimana mata Dadang sangat baik dalam memfokuskan, dalam mementahkan peluang tersebut, dan kembali kita melihat ia berjibaku di kotak penalti. Dan refleksnya juga sangat baik tuh. Tentunya kita Dadang juga Superman. Tapi cara dalamnya di dalam, Bu. Kalau di luar baru Superman. Baik, kita lihat bagaimana kali ini Dadang Sudrajat harus kembali menerima perawatan dari tim medis. Inilah dia menjaga gawang yang tampil sangat luar biasa di Stadion Lebak Bulus Jakarta. 2 kali penyelamatannya terhadap 2 striker dari Persija Jakarta. Tendangan dari Bambang Pamungkas dan juga sundulan dari Aliudin. Dan inilah dia proses bagaimana Dadang Sudrajat kembali lagi harus menerima perawatan karena memang bertabrakan dengan Abanda Herman. Ini sebuah contoh yang baik ya bagi seorang penjaga gawang, bagaimana dia sebenarnya sudah trauma di babak pertama, mengalami benturan fisik dengan pemain-pemain Persija. Kali ini pun dia masih memberanikan diri untuk menghalau bola. Kembali kita melihat di sini justru ada Abanda Herman yang mencoba mencetak gol pada saat itu. Dan kita melihat duel klasik ini memang sangat luar biasa ya. Artinya bagaimana kedua tim bermain keras, namun tidak ada luapan emosi dari kedua pemain. Dan kembali di sini Ngadiono melakukan pemanasan, mengantisipasi apabila Dadang keluar dari lapangan. Rudolf Ebenje kita lihat berdiskusi dia. Dan kembali lagi bagaimana seorang Dadang Sudrajat harus menerima perawatan. Kejadian kedua membuktikan bahwa Dadang adalah salah seorang kiper yang berani keluar. Dia sama sekali tidak peduli bahaya mengancam diri dia. Dia harus mengambil keputusan apakah dia keluar menyelamatkan gawangnya atau dia harus diam dan menunggu bola datang ke arah gawang. Inilah dia penjaga gawang kelahiran 22 Maret tahun 1979. Dadang Sudrajat mulai menyita perhatian publik sepak bola Indonesia dengan penampilan-penampilan luar biasanya di 4 partai terakhirnya bersama Persitara Jakarta Utara. Kembali lagi Dadang Sudrajat sudah berdiri, tentunya akan kembali menjadi andalan di sektor bawah mistar dari tim Laskar Sipitung. Dan Ngadiono harus kembali duduk di bangku cadangan setelah mengalami pemanasan. Yevgeny Kamaruk. Ya, kali ini bagaimana perebutan bola dilakukan melalui Francis Wewengkang. Kerjasama cukup apik dia. Bagaimana M. Ilham berikan bola kepada Aliudin. Ada juga pergerakan dari Gerard Pangkali di sektor sebelah kiri. Sayang sekali umpan tadi maksudnya ke dalam kotak penalti terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara. Dadang Sudrajat melakukan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara. Ismet Sofyan kali ini. Masih Ismet. Berikan bola kepada Hamka Hamzah. Maksudnya kepada M. Ilham tadi. John Takbur Songkali kali ini melakukan penetrasi. Bermain free roll kali ini John Takbur. Umpan yang cukup baik. Hampir saja bisa langsung masuk ke dalam gawang Yevgeny Kamaruk. Ya, saya melihat bagaimana John Takbur merupakan mesin ataupun otak serangan dari Persitara. Apa yang terjadi tentunya? Bagaimana tadi bola yang terpantul. Inilah dia Robertinho Pugliara. Pemain yang mencoba jadi jenderal lapangan tengah dan juga menjadi idola bagi publik Stadion Lebak Bulus Jakarta. Ya, Leo Tupamahu dan juga ada sejumlah nama di bangku cadangan, Mulki Hakim dan juga Agus Supriyanto bersiap-siap, dan juga Ruben Ceko. Ya, kita melihat di sini bagaimana Ruben Ceko, pemain yang mencetak gol pada saat Persija menahan Deltras di Piala Indonesia ini, mungkin bisa saja masuk untuk memberikan daya gedor yang lebih baik bagi lini depan Persija. Yevgeny Kamaruk berhasil gapai bola tadi. Ya, berusaha perebutan bola.
Ismet Sofyan masih cukup tenang dia. Kali ini Atep, bagaimana dia berduel tadi dengan Marzuki. Inilah dia Atep. Pemain masa depan Indonesia di sini kita melihat bagaimana seorang pemain muda seperti Atep sudah harus mengarungi sebuah liga yang sangat ketat, kemudian memperkuat timnas juga. Dan kalau kita melihat permainan Atep ini sangat konsisten sepanjang musim. Atep kali ini dari sektor sebelah kanan cukup baik. Kali ini Atep melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Kita lihat dihentikan tadi dia oleh Yaso. Bukan satu pelanggaran. Satu tackle yang cukup baik dari Yaso. Dia mengambil tepat di bola dan dia harus mengambil keputusan sesegera mungkin karena Atep sudah semakin berbahaya dan sudah berada dalam kotak penalti. Jika kita perhatikan pertandingan sekarang berjalan dalam tempo yang sangat tinggi. Serangan silih berganti, pemain terus berlari, terus bergerak, mencari bola, mencari ruang. Kita lihat sekarang. Kita lihat Aliudin yang bergerak ke sayap kiri, lalu ada Robertinho yang bergerak mundur ke belakang dan yang dilapis oleh Enal. Robertinho kali ini masih tetap diberikan bola pada Atep. Masih Dadang Sudrajat yang menguasai bola. Ini aja Robertinho Pugliara berusaha terus menerus untuk memberikan dukungan kepada Bambang Pamungkas dan juga Aliudin. Ariman Siregar baru saja lakukan intercept bola tadi. Ismet Sofyan masuk kepada Aliudin. Ada. Ya, kita lihat bagaimana peluang kali ini Robertinho Pugliara dan sebuah gol! Sebuah gol yang sangat-sangat sempurna dibuktikan oleh Robertinho Pugliara, pemain yang masih terus mencari celah untuk menjadi idola baru di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Jogo bonito, kita melihat bagaimana Robertinho bisa melewati Ebenje Rudolf, kemudian juga Ngako dan mencetak gol finishing yang luar biasa. 3 gol, gol ketiga oleh Robertinho, gol yang sangat-sangat berharga, sangat bernilai. Karena bisa saja ini memberikan kemenangan. Lihatlah bagaimana finishing touch sebuah pemain seperti Robertinho yang mendadak muncul dari lini kedua. Bisa merobek dadang gawang dari Dadang Sudrajat. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Persija. Sebuah skill, sebuah motivasi, sebuah gerakan eksplosif dari lini kedua. Inilah luapan kegembiraan para pengurus, para staf dari Persija Jakarta. Dan kita melihat gol ini diawali dari kesalahpahaman di lini belakang. Dalam bermain sepak bola dibutuhkan konsentrasi penuh sepanjang 2 kali 42 menit. Dan inilah yang hilang dalam sepersekian detik di lini belakang Persitara. Akibatnya, Robertinho yang berada dekat dengan bola mampu mencuri dan kemudian memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. Dan yang saya lihat tadi adalah ia mampu berhadapan 1 lawan 1 dengan Dadang Sudrajat. Kondisi menjadi 80-20 dalam keadaan seperti itu. Kedudukan berubah tentunya dan ternyata pelatih Sergei Dubrovin menambah amunisi barisan depannya dengan memasukkan Ruben Ceko menggantikan Atep di sektor tengah. Dan seperti tadi Bung Binder bilang, dalam pertandingan seperti ini dibutuhkan pemain segar yang masuk dalam lapangan. Pemain yang belum dipahami cara bermainnya sepanjang 2 kali 45 menit. Dan Sergei Dubrovin memilih untuk memasukkan 2 pemain tengah sebagai darah baru karena Atep dan Enal sudah dipahami cara bermainnya sepanjang 45 menit pertama dan sekitar 15 menit babak kedua. Baru saja terjadi di posisi offside. Kita lihat Gedut Doni Kristiawan. Inilah dia Gedut Doni. Nama bebas akan dilakukan oleh Yevgeny Kamaruk. Sudah lakukan keras tendangan dari Yevgeny Kamaruk. Berbabang Pamungkas. Yaso kali ini. Masih Yaso melakukan satu tekanan dari sektor sebelah kiri. Masih Yaso kita lihat berusaha dia berikan ekstra pengawalan. Ya, Robertinho Pugliara berikan kepada kompatriotnya yaitu Ruben Ceko. Ya, cukup berada dalam posisi kosong anak-anak dari Persija kali ini. Aliudin sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat tadi Bambang Pamungkas sedikit ragu-ragu memberikan umpan ke sektor kiri atau juga sebelah kanan. Ya, sempat terjatuh tadi Emil Ham. Ya, kembali balik lagi kali ini bagaimana Emil Ham berebut bola dia. Tidak berada dalam posisi yang cukup baik Emil Ham. Satu potongan bola yang dilakukan oleh Dadang Sudrajat cukup baik. Ya sangat-sangat bahaya apa yang dilakukan oleh Emil Ham. Tapi kita jangan lupa dulu ketika Emil Ham masuk dalam kotak penalti, Dadang Sudrajat dengan berani maju ke depan. Dan ini adalah sebuah bahaya lagi dari kita. Saya ingat tadi apa kata Bung Binder. Dadang Sudrajat adalah pemain yang berani. Dia tidak mengalami trauma setelah di babak pertama sempat pingsan. Dan di babak kedua tadi terkapar juga. Nyatanya dia masih berani keluar mengambil risiko untuk cedera seperti di babak pertama tadi.
Ya, kembali kali ini bola melalui John Tabur Songkali, anak-anak Persitara Jakarta Utara. Hariman Siregar keluar menyerang. Kali ini Hariman Siregar, satu tendangannya tipis saja, hanya setengah meter di sebelah kanan dari tiang gawang Yevgeny Kamaruk. Satu percobaan tendangan yang dilakukan oleh Hariman Siregar memang satu hal yang pantas dilakukannya apabila pertahanan begitu ketat untuk bisa ditembus. Inisiatif yang baik dari Hariman. Di sini kita melihat bagaimana ia melihat celah dalam posisi Kamaruk. Namun sayang saja tendangan tersebut tidak terarah sehingga situasi masih aman bagi Persija, sementara mereka masih unggul dengan skor 2-1. Yevgeny Kamaruk, tendangan gawang untuk Persija Jakarta. Robertinho Pugliara mencetak gol tentunya. Dan inilah dia. Kembali lagi Abanda Herman sudah mulai percaya diri dia, meninggalkan posnya untuk melakukan satu bantuan penyerangan. Dipotong tadi oleh Marzuki. Bagaimana kali ini Yaso melakukan satu overlapping yang begitu cepat. Yaso masih dapat ditutup dengan baik oleh Ismet Sofyan. Kali ini, ya, PSIM berhasil atau juga Persebaya menyamakan kedudukannya atas PSIM menjadi 1 sama. Berada dalam posisi yang cukup bebas kali ini. Bagaimana Bambang Pamungkas berikan bola, sayang sekali Bambang Pamungkas berikan bola kepada Aliudin. Terlihat kurang begitu cepat guliran bola yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Dalam posisi seperti ini seharusnya seorang pemain di posisi striker seperti BP mengambil sikap egois. Dia harus bersepakat tendangan karena dia memiliki kemampuan itu. Dengan memberi umpan kepada Aliudin dan di antara dua pemain ini adalah pemain belakang lawan, memberi risiko bahwa bola akan terebut dan nyatanya seperti demikian. Ya, kali ini Emil Ham akan melakukan tendangan penjuru bagi Persija Jakarta. Kita lihat banner besar bertuliskan kompor meleduk dari Jakmania yang memadati Stadion Lebak Bulus. Ya, inilah dia Dedi Sutrisno yang masuk menggantikan Dedi Mulyadi. Tentunya akan terjadi pergeseran posisi dengan masuknya seorang Dedi Sutrisno yang juga pernah merumput bersama Persija Jakarta. Ya, kali ini Itimi Dixon berbuat bola cukup baik. Bagaimana Itimi Dixon melakukan satu aksi individunya. Pemain yang sangat berharga tentunya di Persitara bersama juga John Takbor. Mereka memiliki keseimbangan dalam merancang serangan. Ya, satu blocking yang dilakukan oleh para pemain dari Persitara membuat Ismet harus terjatuh. Dan inilah dia tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ya, kartu kuning untuk Dedi Sutrisno. Sentuhan pertamanya di partai ini adalah sentuhan pelanggaran terhadap Ismet Sofyan dan juga hadiah kartu kuning harus diterimanya. Ya, kita melihat sangat tidak beruntung Dedi ya, baru masuk dan ia harus melakukan sebuah pelanggaran terhadap Ismet Sofyan. Tapi ya itulah kesulitan bagi sebuah pemain pengganti pada saat ia masuk lapangan. Tentu saja ia harus bisa beradaptasi dulu dengan situasi maupun kecepatan dalam hal bermain. Dan di sini kita melihat bagaimana Dedi sepertinya terkejut dengan sprint yang dilakukan Ismet sehingga ia harus menjatuhkannya. Ada nama Hamka Hamzah dan juga Ismet Sofyan di depan bola. Tentunya kalau Ismet Sofyan akan bisa langsung melakukan satu tendangan seperti ketika dia mencetak sebuah gol ke gawang Persita Tangerang lewat satu jarak yang hampir sama jaraknya dengan hal seperti ini. Ya, kali ini Ismet Sofyan masih membentur pagar dari Persitara Jakarta Utara. Kita lihat Ismet Sofyan kali ini masih menguasai bola. Gangga Mudana, berusaha dia melakukan kontrol bola, berikan umpan daerah, berusaha dikejar dari sektor sebelah kiri oleh Hamka Hamzah. Bagaimana Hamka kali ini terus dia melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Masih dapat dikuasai bola, masih ada umpan satu. Ya, kita lihat ada 3 pemain Persija berebut bola. Sayang sekali sebuah aksi akselerasi yang kita tidak sangka-sangka. Hamka Hamzah, pemain belakang menyusur dari sisi kanan pertahanan Persitara, mengirim umpan ke tengah. Namun ada 3 pemain di situ yang justru berebut. Jika Ruben Ceko tadi membiarkan bola itu lepas, di situ masih ada Bambang Pamungkas yang siap mengambil. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara. Dadang Sudrajat baru saja melakukannya. Berusaha tadi digapai oleh John Takur Songkali. Kembali lagi bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi anak-anak Persitara. Terus-menerus mencoba melakukan tekanan untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan juga Persitara membutuhkan poin untuk bisa terus bertahan menuju jalur Liga Super. Karena memang di pertandingan lain atau juga pertandingan sore nanti Persik Kediri akan menghadapi PSIS Semarang. Atau juga satu partai yang diisi oleh 2 tim yang memiliki kans untuk bisa bertahan di jalur 8 besar dan juga jalur Liga Super Indonesia. Finalis tahun lalu.
Aliudin berusaha menggapai bola. Iladia Gabriel Ngako. Gerald Pangkali berusaha menutup pergerakan dari Itimi Dixon. Ya, terlihat bagaimana kali ini Gerald justru lebih banyak maju ke depan ya. Mulai menutup ruang gerak dari Itimi, sehingga sepanjang babak kedua ini saya tidak melihat bagaimana pergerakan Itimi Dixon yang pada babak pertama tadi begitu membahayakan tidak terlihat di babak kedua ini. Ini adalah suatu perubahan strategi yang baik dari Seri Dubrovin, di mana John Tabur Songkali kita lihat berusaha memberikan bola liar ke dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Ya, kali ini kembali Aliudin melakukan satu penetrasi, dia dibayang-bayangi oleh Gabriel Ngako. Nah, dia 4 teman di situ. merubah arah. Ruben Ceko kali ini. Bagaimana Ruben Ceko masih menguasai bola. Terjatuh Ruben Ceko hanya 1 meter di depan kotak penalti. Kita lihat Ruben Ceko menunjuk-nunjuk kotak penalti, meminta penalti kepada wasit Purwanto. Ya, wajar bagi seorang pemain depannya. Mereka harus pintar memanfaatkan kesempatan, setiap kesempatan yang dapat. Dan di sini kita melihat apabila Ruben Ceko dibiarkan terus melaju, maka bisa jadi akan lahir gol ketiga bagi Persija. Dan di sini kita melihat bagaimana Yaso yang melakukan pelanggaran sepertinya sungguh takut ya akan situasi set piece yang lahir, karena ada Ismet, ada BP, dan juga kita tidak boleh lupa bahwa di sini Aliudin pun kadangkala bisa melakukan tendangan cannonball. Dadang Sudrajat sangat diharapkan bisa fokus dalam situasi set piece ini. Kita lihat kembali kali ini tendangan bebas yang hanya berjarak kurang lebih sekitar 2,5 meter dari kotak penalti Persitara Jakarta Utara. Ada nama kembali Bambang Pamungkas akan mencoba peruntungannya di set piece ini, ataukah akan dilakukan oleh Ismet Sofian. Sebentar lagi akan segera menyaksikan siapakah yang mengambil tendangan bebas. Ternyata Bambang Pamungkas sudah lakukan satu penyelamatan dan sundulan kembali. Ya, kita lihat bola masih bisa diselamatkan oleh Dadang Sudrajat, sundulan dari Aliudin. Luar biasa kita lihat bagaimana Dadang masih tetap fokus pada pertandingan. Ketika dia sempat tidak sadarkan diri di babak pertama, nyatanya dia masih tetap fokus pada pertandingan. 2 kali bahaya mengancam gawang dia dan dua-duanya mampu yang selamatkan. Terutama tendangan kedua tadi, sundulan maksudnya. John Tapur Songkali kali ini Robertinho Pugliara kembalikan dia bola. Masih Robertinho Pugliara. Kita lihat Emil Ham kali ini melebar dia ke sektor sebelah kanan. Bambang Pamungkas yang bermain melebar kali ini. Masih Bambang Pamungkas, ada Dedi Sutrisno. Ya, kirim bola dia, ada Rudolf Ebenje. Dedi Sutrisno langsung saja berikan bola ke sektor tengah. Masih ada Hamka Hamzah. Berebut bola dia. Masih Hamka Hamzah kali ini yang bantu serangan. Masih Hamka. Cukup baik kali ini Hamka Hamzah. Kita lihat berusaha melakukan penetrasi. Satu percobaan. Umpan yang cukup baik tadi oleh Hamka Hamzah. Sayang sekali terlalu deras. Gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Aliudin. Bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, overlapping yang sangat baik dari Hamka, karena kita melihat sepanjang ia melakukan pergerakan tersebut, ia sangat fokus akan penyerangan. Ia mengetahui persis apa yang sedang terjadi di kotak penalti. Namun sayang sekali, umpan yang ia sodorkan untuk Aliudin masih sangat deras, sehingga bola justru keluar hanya melahirkan sebuah throw-in. Dan di sini kita melihat, lihatlah di sini bagaimana fokus dari seorang penjaga gawang Dadang bisa terus menghalau setiap peluangan dari Persija, sehingga skor tetap berada 2-1. Dan hal yang sangat menarik di babak kedua ini kalau kita perhatikan adalah 2 striker utama di tim Persija, mereka bermain melebar ke sayap dan membiarkan dan memberi ruang pada pemain tengah untuk menusuk langsung dari lini tengah. Kita lihat Ya, kali ini bagaimana Kurniawan Dwi Yulianto, satu pressing bola yang baru saja dilakukan oleh Kurniawan, tipis di samping kiri dari gawang Yevgeny Kamarov. Sayang sekali, Bung. Ini sebuah kesalahan yang sebenarnya cukup fatal di lini belakang. Mereka lupa, tidak memperhatikan gerakan Kurniawan. Mereka sibuk memperhatikan gerakan bola dan tidak melihat di mana pemain depan lawan berada. Ya, tentunya ini juga satu hal yang membuat para NJ Mania yang menyaksikan siaran langsung Liga Jarum Indonesia 2007 melalui layar kaca Antv sedikit menahan nafasnya. Dan juga para NJ Mania memang tidak datang ke Stadion Lebak Bulus Jakarta. Mereka memang tidak diperbolehkan atau memang tidak diizinkan oleh Wali Kota Jakarta Utara untuk bisa datang ke Stadion Lebak Bulus Jakarta. Bukan berarti mereka sebenarnya tidak ingin memberikan dukungan terhadap Persitara Jakarta Utara di kandang Macan Kemayoran. Baru saja kali ini Gerald Pangkali balikan bola. Masih ada Itimi Dixon, masih beradu para pemain yang bertanding. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, Marzuki yang harus
berputar posisinya di sektor sebelah kanan dengan masuknya seorang Dedi Sutrisno. Ya, kita melihat bagaimana ia melakukan ancaman terus-menerus di lini belakang Persitara, dan perubahan ataupun strategi dari Serhei Dubrovin kali ini sangat baik, di mana ia memberikan kebebasan bagi Aliudin, bagi BP untuk terus merangsek lini belakang Persitara dengan terus bergerak baik dari tengah maupun dari posisi sayap. Dan inilah keunggulan dari tim super seperti Persija, di mana mereka memiliki penyerang yang bisa berimprovisasi sepanjang pertandingan. Mereka bukan cuma memiliki materi pemain yang bagus, tapi mereka juga memiliki pelatih yang mampu membaca arah permainan. Ketika mereka tahu Aliudin dan BP di tengah mentok, dia biarkan BP dan Aliudin bermain sedikit ke sayap dan membuat Ruben Ceko, Robertinho Pugliara menusuk dari lini tengah. Iladia Yasso yang terus-menerus mencoba melakukan penetrasi. Masih belum berhasil kali ini Yasso. Pemain yang juga cukup rajin untuk bisa memberikan umpan-umpan kepada Gendut Doni Kristiawan dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Sebuah pemain yang begitu aktif bergerak ke depan. Namun kita melihat kali ini justru perannya tidak jelas dengan hadirnya seorang John Takpor di lini tengah. Biasanya kita mengetahui Takpor juga sangat aktif di kedua sisi sayap. Namun sepanjang pertandingan sudah cukup baik kontribusi dari Yasso. Ia bisa berada di depan, bisa berada di belakang, menghalau serangan Persija. Ruben Ceko kali ini berikan umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Dipotong saja bola tadi oleh Dadang Sudrajat. Baru saja melakukan satu tendangan menuju ke tengah lapangan. Ruben Ceko. Hamka Hamzah menghalau bola, berebut bola dia dengan Kurniawan Dwi Yulianto. Tidak memberikan ruang sedikit pun. Gendut Doni Kristiawan kali ini masih kepada Itimi Dixon. Masih Itimi Dixon, dibayang-bayangi dia oleh Gerard Pancali. Satu umpan menuju ke dalam kotak penalti. Ya, kita lihat bagaimana John Takbur Songkali berebut bola kali ini. Masih bisa diamankan. Kembali lagi terjadi perebutan scrimmage di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Ya, beruntung sekali mereka memiliki Abanda Herman ya di sini yang sangat fokus terhadap pergerakan John Takpor sehingga ia bisa menghalau umpan tersebut. Kita melihat di sini bagaimana Abanda melakukan tackling yang bersih, kemudian masih ada Ismet Sofyan pun di garis gawang. Sehingga kita melihat situasi yang tadinya sangat berbahaya bisa dialihkan ke tenangan pojok bagi Persitara. Inilah dia Abanda Herman. Pemain yang juga sempat ditaksir oleh klub Torino. Pemain yang memang memiliki kemampuan sangat luar biasa. Bermain di jantung pertahanan Persija. Salah satu pemain asing yang sukses dibeli, pembelian berhasil yang dilakukan oleh Persija dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berhasil dihalau tadi. Kembali kali ini Gabriel Ngako. Aliudin, masih Aliudin kali ini. Kembali Aliudin berusaha mengutak-atik bola. Satu serangan balik dibangun oleh anak-anak Persija Jakarta melalui M. Ilham. Cukup cepat kali ini M. Ilham. Kita lihat pergerakan dari Robertinho Pugliara. Robertinho Pugliara, bisakah dia mencetak golnya yang kembali hanya tipis saja. Satu aksi dari Robertinho Pugliara. Aksi yang luar biasa dari Robertinho kembali yang muncul dari lini kedua. Secara tiba-tiba meraih umpan yang diberikan oleh M. Ilham. Dan di sini kita melihat bagaimana akselerasinya yang sempurna. Tidak diimbangi oleh finishing yang baik. Dan acungan jempol juga harus diberikan bagi Ebenje Rudolf yang terus mengikuti gerak Robertinho. Sehingga finishing touch yang harusnya berbuah gol justru melenceng. Dan hanya menghasilkan goal kick bagi Persitara. Ini membuktikan betapa efektifnya menggeser BP dan Aliudin ke kedua sayap. Dan kemudian membiarkan Robertinho dan Ruben Ceko bermain lebih bebas dari tengah, menerobos ke depan. Karena perhatian pemain-pemain belakang Persitara terus terfokus pada dua striker yang sangat berbahaya itu. John Takpor Songkali kali ini. Masih John Takpor, umpan yang cukup baik kepada Kurniawan. Sayang sekali kita lihat kembali lagi. Kurniawan Dwi Yulianto mendapatkan peluang untuk bisa mencetaknya gol yang ke-11 di Liga Jorum Indonesia 2007. Sulit sekali bagi seorang striker seperti Kurniawan. Di sini kita melihat bagaimana coach Rahman Gurning begitu kecewa. Dan kita melihat posisi Kurniawan yang memang sudah sangat sempit. Menyulitkannya untuk apakah mencetak gol, menendang langsung ke gawang, atau kan memberi umpan. Mungkin inilah salah satu hal yang membuat peluang emas ini terbuang sia-sia. Hamka Hamzah kita lihat, pemain yang juga pernah memperkuat Persik. Irlandia akhir dari pertandingan PSIM dan Persebaya. Mereka berbagi angka 1 sama. Hasil yang tentunya tidak mengenakan bagi kedua tim yang sama-sama berada di papan bawah grup 2 wilayah timur Liga Jorum Indonesia 2007. Ya, Mulki Hakim masuk menggantikan M. Ilham di sisa babak kedua ini.
Pemain ini tampaknya awet muda, Bung. Dari mukanya dan ukuran badannya. Untuk menambah barisan pertahanan, Mulki Hakim pasang oleh pelatih Sergei Dubrovin di sisa waktu kurang dari 6 menit. Tampaknya Dubrovin sudah berpikir bahwa Emil Ham sudah mulai habis. Mereka membutuhkan pemain yang lebih bertahan karena Emil Ham punya karakter yang lebih menyerang dan Mulki Hakim adalah orang yang tepat di sisi pertahanan Persija. Ya, kali ini bagaimana? Peluang kembali, satu umpan. Masih bisa dihalau oleh Gabriel Ngako. Kali ini satu serangan balik coba dibangun melalui Itimi Dixon bagi Persitara Jakarta Utara. Begitu cepat kali ini Itimi Dixon berusaha melewati. Jonathan Pangkali sudah berhasil dia. Masih ada Gangga Mudana. Dan kali ini John Takbur Songkali. Maksudnya memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Ada Kurniawan. Tapi masih bisa digagalkan kembali oleh Abanda Herman. Baik sekali di sini kita melihat bagaimana Itimi Dixon merubah sebuah pertahanan menjadi sebuah penyerangan dengan skill individunya yang baik dan kolaborasinya dengan John Takpor juga sungguh bagus sehingga mendapat tendangan pojok. John Takpor, Gedut Doni kali ini rebut bola dia dengan Hamka Hamzah. Kali ini Robertinho Pugliara berikan umpan. Bagaimana satu serangan balik coba dibangun oleh Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan dikawal dia oleh Dedi Sutrisno. Berikan umpan yang cukup baik kepada Aliudin. Aliudin berusaha melewati Gabriel Ngako. Satu umpan tadi maksudnya kepada... Ya, berhasil diamankan oleh Marzuki. Kali ini bola berhasil dikontrol dengan baik oleh Robertinho Pugliara. Melebar dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Ruben Ceko. Bagaimana Ruben Ceko melakukan satu aksinya tadi. Ya, kita melihat bagaimana skill flamboyan dari Ruben Ceko justru ditunjukkan pada saat-saat akhir pertandingan. Ini menunjukkan memang para pemain Persija sepertinya sudah enjoy dengan keunggulan sementara 2-1. Sehingga mereka mulai bebas mencoba sesuatu trik ataupun sesuatu skill yang boleh dikategorikan sebagai sebuah skill yang penuh dengan fantasi. Dan bisa kita bilang mereka tampaknya sudah mulai pede, mereka akan menangkap pertandingan. 4 menit adalah waktu krusial bagi kedua tim dan apapun masih bisa terjadi. Tapi pemain-pemain Persija sudah bermain lebih lepas, sementara Persitara tampaknya semakin berada dalam tekanan untuk segera mencetak gol dan meraih poin di Lebak Bulus. Kali ini Abanda Herman bagi Persija Jakarta. Kembali lagi bola dikirim ke sektor sebelah kiri, sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, menyisakan waktu kurang dari 4 menit waktu normal. Pertandingan derby ibu kota, derby prestisius antara Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara. Dan kembali lagi kali ini Itimi Dixon masih berhasil dihalau tadi oleh Gangga Mudana. Robertinho Pugliara, kita lihat Robertinho jatuh bangun dia, memberikan bola kepada Ruben Ceko. Dan kali ini datang membantu Gendut Doni Kristiawan. Langsung saja melebar kepada pergerakan yang dilakukan. Ya, cukup kosong kali ini bagaimana? Hampir saja Itimi Dixon lolos dari kawalan. Dan untung saja ada Mulki yang tampil cukup taktis. Langsung menghalau bola. Ya, kita melihat di sini bagaimana Itimi Dixon bisa mencuri perhatian dengan menerobos ke jantung pertahanan Persija di akhir-akhir pertandingan. Inilah suatu situasi yang harus diwaspadai para pemain belakang Persija. Khususnya Abanda Herman. Karena kita mengetahui ialah titik sentral dari sistem pertahanan Persija. Ya, Iswadi Syukur dimasukkan menggantikan Hardiman Siregar. Tentunya ini adalah satu kuncian yang bisa diharapkan oleh pelatih Gurning untuk sebuah hasil, untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana kali ini Persitara Jakarta Utara masih mencoba mencari celah untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. Satu percobaan tendangan dari John Takbur Songkali. Tidak ada pilihan lagi bagi Persitara, mereka harus mampu mencuri poin di sini, Bung, untuk tetap bertahan di zona aman untuk ke Liga Super. Masalahnya Persija sekarang berada dalam keadaan kepercayaan diri yang sangat tinggi, tapi mereka tidak bisa bermain seenaknya karena dalam sepak bola 5 menit pertama adalah masa-masa yang krusial, sementara 5 menit awal adalah masa-masa krusial yang lain. Sebuah tim bisa dikagetkan oleh gol cepat atau justru oleh late goal seperti ini. Tentunya faktor fokus dan juga faktor yang sangat menentukan terjadi di sisa menit-menit akhir ini. Apabila para pemain yang sudah berada dalam kondisi keletihan gagal bisa mempertahankan fokusnya, suatu hasil yang sangat-sangat berbahaya bagi tim. Itimi Dixon kita lihat bagaimana Gangga Mudana membantu pertahanan, lebih fokus terhadap pertahanan para pemain dari Persija Jakarta untuk bisa mengamankan kemenangannya, untuk meraih poin, untuk bisa naik posisinya ke peringkat 2 grup 1 wilayah barat Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, sangat disayangkan di sini kita belum melihat aksi dari Kurniawan sepanjang pertandingan. Sepertinya situasi yang terkunci bagi Kurniawan membuatnya begitu sulit dalam mengembangkan permainan. Hanya satu peluang emas yang memperoleh sepanjang hampir 90 menit.
Ketatnya pertahanan Persija adalah salah satu penyebab mengapa Kurniawan tidak terlalu bisa bereksplorasi pada pertandingan kali ini. Dan kemampuan pemain Persija untuk merendam kecepatan di tengah Persitara juga ada salah satu faktor lainnya. Ya, kembali terjadi pelanggaran dan kali ini adalah kesempatan ketiga. Tentunya apabila Bambang Pamungkas mengambil tendangan bebas dari luar kotak penalti Persitara Jakarta Utara ini. Suatu inisiatif yang baik bagi Bambang untuk bergerak ke tengah dari posisi sayap sehingga memaksakan Dedi untuk melakukan pelanggaran. Dan kita melihat ini adalah peluang dari set piece kesekian kali bagi Persija yang memiliki set piece spesialis seperti Ismet dan BP. Bukan tidak mungkin inilah yang akan terjadi gol. Ya, apapun yang terjadi dari partai ini, apapun hasilnya, tentunya satu hal yang kita berikan kredit poin adalah bagaimana para pemain begitu enjoy. Mereka sama sekali tidak terlihat begitu keras dalam memainkan partai derby. Satu peluang kali ini. Sayang sekali kita lihat dan sudah berada dalam posisi offside. Bambang Pamungkas, satu peluangnya. Ya, kita melihat di sini rancangan tendangan bebas yang begitu bagus. Sepertinya sudah dipraktekkan pada saat latihan. Namun sangat disayangkan bahwa umpan akhir ke kotak penalti justru berada pada perangkap offside. Ya, kita lihat bagaimana para pemain, walaupun partai ini penuh emosi, penuh dendam, penuh gengsi, tapi para pemain kita lihat masih bisa menjaga sportivitas di lapangan. Satu hal yang sangat luar biasa yang bisa diterapkan oleh para pemain yang bertanding di sore hari ini. Ya, terjadi di pinggir lapangan. Kita lihat bagaimana Robert sudah mulai Pugliara emosi memain Persitara. Kita lihat tadi mereka dengan sengaja menendang kaki Robertinho karena kesulitan merebut bola. Ya, kali ini kembali Robertinho Pugliara dari sektor sebelah kiri pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kali ini bola Ismet Sofyan. Di menit-menit akhir kita lihat bagaimana Robertinho kembali. Masih Robertinho dan ternyata ada John Takbur Songkali yang mengawalnya di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ya, perebutan bola Dedi Sutrisno. Skill yang baik dari Robertinho di sini kita melihat bagaimana ia mencoba mengulur waktu agar kemenangan bisa diperoleh oleh Persija, dan ini akan menjadi suatu kemenangan yang sangat berharga mengingat mereka berada pada kondisi di mana mereka membutuhkan kemenangan. Dan lihatlah para Jackmania begitu bergembira. Kembali kali ini gendut Doni Kristiawan. Masih Ismet Sofyan. Ismet Sofyan kali ini berada cukup memberikan umpan yang sangat baik kali ini. Apa yang terjadi? Hampir saja kembali gol terjadi. Dan Ruben Ceko Sundulani masih melenceng dari gawang Dadang Sudrajat. Catat nama Dadang Sudrajat. Bisa jadi ini adalah pemain masa depan bagi Indonesia. Begitu baik, kita melihat begitu sigap. Iya, sepertinya ia lupa daratan sehingga begitu baik. Mampu melakukan lompatan, mampu melakukan penyelamatan. Divingnya sungguh luar biasa. Dan acungan jempol bagi para pemain Persija yang bisa memenangkan pertandingan ini. Baru saja wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluit yang menandakan akhir dari Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Derby Ibu Kota, Derby Jakarta, derby yang prestisius dan juga derby yang penuh dendam antara Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara yang akhirnya dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1. Gol Persija dicetak oleh Aliudin dan juga Robertinho Pugliara, dan gol Persitara dicetak oleh Jerman Bationo melalui titik penalti. Dan inilah dia, dengan hasil ini tentunya Persija naik posisinya ke peringkat 2 dengan poin 54 menggeser PSMS Medan. Dan Bambang Pamungkas berhasil memimpin rekan-rekannya untuk memenangkan duelnya. Duel yang tentunya sangat diharapkan bisa memberikan satu keyakinan